Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk 2398013636. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 2 Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Silahkan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silakan berdoa terlebih. Sebelum belajar, kita berdoa. Hari ini yang tidak hadir siapa saja? Tidak hadir? Nah, yang tidak hadir siapa? Kenapa? Sakit. Nah. Terus? Darman di sini ya. Sudah? Ya. Baik. Ya, sebelum ke pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya, supaya kita menjadi bangsa yang mencintai bangsa kita sendiri, nasionalisme. Ya. Ya, senang masih. Berikutnya, sebelum belajar, ini tujuan pembelajaran kita belajar hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan pembelajarannya. Sesuai dengan materi hari ini yang akan kita pelajari, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya.
Ya, ini kriteria penilaiannya. Jadi belajar sekalian dinilai. Nah, untuk penilaiannya ada 3 ya. Yang pertama nilai sikap. Nilai sikap yang dinilai itu nanti ketika berdiskusi, apakah kamu aktif atau tidak, atau diam saja, atau bagaimana. Itu nilai sikap. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti mengerjakan evaluasi soal sudah dikirim di grup ini ada. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti yang dinilai ketika kamu presentasi ke depan. Bagaimana suaranya, lantang maupun tidak, atau kecil. Bagaimana jawabannya, jelas atau tidak. Nah, itu ya. Nah, untuk hari ini model pembelajarannya yaitu PBL, Problem Based Learning, atau dalam bahasa Indonesia pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti hari ini saya akan tayangkan tentang video. Videonya nanti kamu amati, kemudian identifikasi, dianalisis tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Nah, sebelum belajar, saya akan ajukan pertanyaan dulu, ya. Setujukah apabila negara Indonesia itu disebut negara yang beragam? Setuju. Boleh, setuju. Kenapa setuju? Ya, tentu. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, budaya, maupun agama. Ya, betul. Bukan malu. Pertanyaan yang kedua, perbedaan apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumahmu atau tempat tinggalmu? Ya, oh ya, sebelahnya, mana Pak? Dari lingkungan kita, banyak komunitas agama Muslim. Agamanya yaitu dikatakan Muslim atau agama yang lain. Intinya lebih dari satu agama ya? Ya, boleh. Ya, tepuk tangan untuk ya, baik. Berikutnya, nah ini untuk pembelajaran hari ini nanti kita berkelompok berdiskusi. Kelompoknya sesuai yang sudah ditentukan minggu kemarin ya. Jadi berkelompok. Tapi nanti saya akan menyampaikan materi dulu. Kelompoknya dibagi 4 sesuai materi. Yang pertama kelompok suku, berarti nanti yang jadi kelompok suku itu yang kelompok 1. Kelompok 2 berarti agama, 3 ras, dan keempat kelompok antar golongan. Nah, kita mulai masuk ke materi. Materinya keberagaman. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pengertiannya, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut biasanya dalam hal suku bangsa, agama dan keyakinan, ras, antar golongan, dan perbedaan yang lainnya. Banyak. Apalagi negara Indonesia itu negara yang beragam, yang banyak suku bangsa dan budayanya. Banyak.
faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktornya ada 5 ya. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, India dan Pasifik. Kemudian diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Nah, karena letaknya strategis, maka para pedagang dari luar Indonesia itu kadang singgah di Indonesia, kemudian ada yang menyebarkan agama, budaya, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Ya. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, dari pulau yang besar sampai pulau yang kecil. Masing-masing di pulau tersebut itu mengembangkan budayanya sendiri-sendiri, sehingga di setiap pulau itu terdapat suku yang berbeda, tidak sama. Yang kedua, yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Di Indonesia itu alamnya yang berbeda, banyak. Kalimantan itu hutan, kemudian di pesisir pantai berarti pantai. Nah, antara masyarakat yang mendiami wilayah pantai dengan masyarakat yang mendiami wilayah perkebunan itu berbeda, tidak sama. Contoh, mata pencaharian. Kalau masyarakat yang hidupnya di wilayah pantai, maka mata pencahariannya biasanya nelayan, mencari ikan. Berbeda dengan masyarakat yang ada di pegunungan, tidak mungkin nelayan. Nah, kalau di pegunungan biasanya mata pencahariannya bertani atau bercocok tanam, baik palawija, sayuran, dan lain sebagainya. Faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda. Di setiap wilayah komunikasinya berbeda. Contoh di pegunungan dengan di perkotaan. Kalau di perkotaan itu komunikasinya lancar, sehingga pertukaran budaya menjadi lebih cepat. Berbeda dengan yang di pegunungan, sinyalnya tidak ada, jaringan tidak ada, jadi budaya itu lambat. Faktor penyebab keberagaman yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Biasanya itu perubahan dalam pakaian. Contoh, ada masyarakat tertentu yang bangga ketika dia membeli produk dari luar negeri. Ada masyarakat yang bangga ketika memakai produk lokal. Jadi masyarakat yang menerima produk dari luar itu budayanya lebih cepat masuk dibandingkan yang menerima produk lokal. Itu 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Materi berikutnya yaitu keberagaman suku. Menurut Puncaranira, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Istilah lain dari suku bangsa yaitu merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena memiliki atau mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umumnya berkaitan dengan asal-usul maupun tempat asal. Berikutnya ciri-ciri mendasar dari suku bangsa itu bahasa daerah adat istiadat
sistem perabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Pada tahun 2010, menurut penelitian BPS, di Indonesia itu terdapat 1.128 suku bangsa. Berikutnya, keberagaman agama dan kepercayaan. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia itu banyak. Masing-masing ajaran agama tersebut dibawa oleh masing-masing pembawanya. Yang pertama, ajaran agama Islam itu masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan dari Persia. Persia itu Timur Tengah. Kemudian ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Berikutnya, ajaran agama Kristen itu dibawa oleh bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara. Sedangkan pedagang dari Cina yang menganut agama Konghucu itu menyebarkan agama Konghucu di negara atau wilayah Indonesia. Sehingga agama-agama di Indonesia itu jumlahnya banyak. Berbagai agama tersebut itu dapat diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakatnya sudah mengenal kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan kepercayaan Jinawisme. Berikutnya, keberagaman ras. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ciri-ciri fisik tersebut biasanya berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, maupun warna dari bola mata. Beberapa ras yang mendiami wilayah Indonesia yang pertama yaitu Malayan Mongoloid. Ras tersebut mendiami wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, ras yang ada di Indonesia yaitu ras Melanosoid. Ras ini mendiami wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau ras Melanosoid itu cirinya biasanya kulitnya berwarna hitam dan rambutnya ikal atau keriting. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, atau Korea, yang mana tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ciri dari ras ini, ras Asiatik, biasanya matanya sipit, kulitnya putih. Berikutnya, ras Kaukasoid, biasanya orang Eropa, Amerika, atau Australia, India, maupun dari Timur Tengah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat menurut Saripus tahun 2008 ditandai dengan dua titik atau dua ciri. Ciri yang pertama, ya, secara horizontal berarti
tata ya. Ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan daerahan. Kedua, ya, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah. Ya. Disebut juga kelas sosial atau dalam bahasa Inggris social stratification. Nah, adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat itu menyebabkan terjadinya penggolongan kelas secara bertingkat. Ada kelas tinggi, ada kelas sedang, ada kelas rendah. Dengan demikian terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Ya. Nah, kemudian setelah ini nanti saya akan tayangkan tentang video pembelajaran animasi, ya. Tapi sebelumnya silakan berkelompok dulu, dibentuk kelompok sesuai kesepakatan dari minggu kemarin, ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Saya tanyakan ya video tentang pembelajaran. Nah, kamu analisis, kamu identifikasi di video tersebut nanti yang akan ditayangkan terdapat satu suku apa saja, yang kedua agama apa saja, yang ketiga ras apa saja, dan keempat golongan apa saja. Ingat ya, kelompok satu, kelompok dua, tiga, dan empat. Ya, perhatikan nanti videonya saya tayangkan ya. Silakan diidentifikasi dan dianalisis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang mengenai identifikasi beberapa agama yang ada di Indonesia. Ada apa? Kita kunci masing-masing agama tersebut. Maka kami hasil diskusi dari kami yaitu agama Islam, yaitu kita kunci Al-Quran. Agama Hindu yaitu kita kunci Weda. Yang ketiga agama Buddha kita kunci Kata. Agama Kristen Protestan itu kita kunci Alkitab. Yang kelima kita agama Kristen Katolik, yaitu kita kunci Alkitab. Dan yang terakhir agama Konghucu, kita kunci Wisnu Religi. Lalu yang soal kedua akan dibacakan oleh saya perwakilan dari kelompok agama yaitu menjawab diskusi saya. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi konflik antar umat beragama? Saya menjawab, mengembangkan sikap toleransi. Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Jika ada yang tidak bertanya, maka akan saya Bertanya? sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ras yang ada di Indonesia yang akan dibacakan oleh dari satu, identifikasi beberapa ras yang ada di Indonesia dan memiliki wilayah mana saja. Wilayah Mongoloid memiliki wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Melangosoid memiliki wilayah Papua, Maluku, dan NTB. Asiatic Mongoloid terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Kaukasoid tersebar di seluruh wilayah Indonesia. dan kesatuan yang hanya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman suku. Materi yang pertama akan dibacakan saya sendiri. Materi yang kedua akan dibacakan oleh kelas saya. Materi pertama, identifikasi beberapa suku yang ada di Indonesia dan dari wilayah mana saja. 1. Suku Batak, suku Aceh, suku Dayak Angsa, Alas, suku Melayu yang menjadi Pulau Sumatera. 2. Suku Jawa,
suku Sunda, suku Baduy, suku Samin yang mendiami Pulau Jawa. Yang ketiga, suku Dayak mendiami Pulau Kalimantan. Yang keempat, suku Bugis, suku Manado, suku Gorontalo, suku Makassar mendiami wilayah Pulau Sulawesi. Yang kelima, suku Ambon, suku Samir, Taulun, suku Ternate mendiami wilayah Maluku. Yang keenam, suku Bali, suku Lombok, suku Bima mendiami wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Yang ketujuh, suku Asmat dan suku Dani mendiami wilayah Pulau Papua. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Dr. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi konflik antar suku bangsa? Pertama, memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Dua, menghargai pendapat dan kebahasan orang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kok tidak semua? Ya, silakan. Itu saja presentasi dari waktu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok antar golongan akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan teman saya Malik. 1. Identifikasi antar golongan yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah 1. Golongan agama. 2. Golongan suku bangsa. 3. Golongan pekerjaan. 4. Golongan usia. 5. Golongan ekonomi. Dan 6. Golongan pendidikan. Nomor 2, bagaimanakah upaya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi konflik antar golongan dalam masyarakat? Berkomunikasi secara terbuka, menghargai dan menghormati pendapat masing-masing golongan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya bagus ya. Kalau perlu saya cuma dilompat sama hati. Ya memang walaupun ada kekurangan baik dari segi suaranya kecil mungkin masih grogi ya. Ada juga yang senyum-senyum mungkin kita melihat apa ya. Tapi dari kesemuanya bagus ya, hasilnya ya bagus. Ya, setelah presentasi dan lain-lain ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini bagaimana? Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Dari hasil kesimpulan, Indonesia memang sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Ya. Masing-masing ini juga memiliki keberadaan yang masing-masing. Baik dari bahasa adalah minat adat, minat dan minat kata. Maka daripada itu, di tengah kehidupan kita senantiasa menjaga persatuan dan bersatu. Ya. Sekarang untuk anak-anak ya. Jadi intinya di negara Indonesia itu terdapat banyak suku dan perbedaan. Nah, supaya tidak terjadi konflik, maka dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian
Setelah Anda mempelajari materi keberagaman, apakah manfaat setelah kalian mendapatkan materi keberagaman ini? Manfaatnya apa? Setelah mempelajari ini, manfaatnya yaitu apa? Menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang agama, suku, ras, dan antar golongan. Terus perasaannya bagaimana setelah mempelajari? Oh, ternyata di Indonesia itu sukunya banyak, budayanya banyak, agamanya banyak. Perasaan kamu gimana? Senang ya, bisa mengetahui jumlah suku yang ada di Indonesia. Suku di Indonesia itu tidak hanya suku Jawa. Ya, kemudian untuk minggu depan kita melanjutkan materi ya, karena untuk hari ini saya rasa cukup untuk materi keberagaman dan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Untuk minggu depan nanti materinya bab selanjutnya ya. Sekarang silakan dibuka HP-nya ya, sudah saya kirim untuk mengerjakan evaluasi, ada di Google Form. Silakan, linknya sudah ada dikirim, sudah saya kirim itu, tinggal linknya dibuka ya. Sudah? Ya, hebat, pinter berarti. Jumlah soal 10 diselesaikan dalam waktu yang begitu singkat. Ya, untuk LKPD-nya mohon dikembalikan lagi LKPD. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup ya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.